Hai semua, jumpa lagi di Dapur Betareni. Di video kali ini saya mau bikin 3 kreasi ide jualan. Yuk kita mulai cara membuatnya. Siapkan tempe, potong-potong dengan ukuran seperti ini. Tidak terlalu tebal atau tidak juga terlalu tipis ya. Kemudian lanjut dibagi 2. Lanjut lagi dibagi menjadi 3 bagian. Untuk resep lengkapnya, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya. Tempe selain makanan ini bergizi, juga rasanya sangat enak. Pasti disukai oleh anak-anak. Kalau sudah selesai, siapkan tusuk sate. Ambil 1 picis tempe, tusukkan ke tusuk sate. Di sini untuk 1 tusuknya saya pakai 3 picis tempe. Tapi tergantung selera teman-teman saja. Kalau mau lebih dari 3 juga boleh. Kemudian lanjut kita tusuk lagi. Hati-hati untuk menusuk tempenya ya, karena ini tusuk satenya tajam. Jadi harus hati-hati jangan sampai kena tangan. Seperti ini hasilnya. Diatur-atur agar rapi. Kemudian lanjut sampai semua bagian tempenya selesai untuk ditusuk ke tusuk sate. Biasanya saya kalau pakai 2 papan tempe itu hasilnya banyak sekali. Paling untung kalau kita jualan tempe ini. Kalau sudah selesai, sisihkan. Siapkan air marinasi, masukkan air ke dalam wadah, masukkan bumbu-bumbu, aduk rata agar bumbunya larut. Lanjut kita masukkan tempe yang sudah ditusuk-tusuk tadi. Kita rendam beberapa saat. Di sini saya rendamnya sekitar 10 menit saja. Kalau sudah, biarkan saja sebentar. Lanjut, kita siapkan telur 3 butir, tambahkan sedikit bumbu, kemudian aduk rata. Seperti ini. Adonan ini nantinya akan kita gunakan untuk menggulung-gulung. Lanjut, kalau sudah, tambahkan 9 sendok makan air. Jadi tempe yang sudah digoreng tadi tidak langsung dimakan atau dijual, tapi digulung-gulung dulu baru bisa dijual. Nah, kalau sudah, aduk lagi sampai teksturnya seperti ini, agak sedikit berbuih. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian sisihkan. Lanjut panaskan minyak. Goreng tempe sampai matang atau kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Seperti ini sampai warnanya kuning keemasan seperti ini. Apinya jangan terlalu besar ya, apinya sedang saja. Kalau sudah matang, angkat, tiriskan. Goreng sampai selesai dan ini hasilnya. Kalau sudah, sisihkan dulu. Lanjut panaskan minyak, masukkan adonan telur tadi sampai berbuih-buih seperti ini. Masukkan tempe kemudian digulung-gulung seperti ini. Harus agak sedikit cepat ya supaya telurnya menempel ke tempe seperti ini hasilnya. Lanjut lagi seperti ini. Kemudian masukkan tempe, harus cepat dan digulungnya juga harus cepat supaya menempel tempe dan telurnya. Dan hasilnya seperti ini. Lanjut lagi, kita gulung-gulung lagi, putar-putar lagi sampai seperti ini. Hanya dengan menggulung-gulung saja kita sudah bisa menghasilkan uang dan ini hasilnya. Boleh dijual per picis atau menggunakan saus sambal atau saus tomat. Disesuaikan saja harga jualnya dengan di tempat teman-teman ya. Selamat mencoba. Resep yang kedua. Siapkan roti tawar 1 lembar dipotong menjadi 4 bagian seperti ini. Lakukan lagi sampai semua bagian rotinya dipotong-potong menjadi 4 bagian. Untuk merek rotinya tergantung selera teman-teman saja ya. Ini hasilnya. Ambil 1 bagian roti, berikan selai stroberi, kemudian ratakan. Untuk resep lengkapnya semua ada di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa lihat di sana. Kalau sudah, tutup dengan 1 bagian roti lagi, kemudian pinggirnya ditekan-tekan agar tidak lepas. Lanjut lagi, yang berikutnya kita pakai selai blueberry.
ratakan lagi dengan menggunakan sendok atau menggunakan pisau roti juga boleh. Kemudian tutup di atasnya dengan roti lagi, kemudian ditekan-tekan. Lanjut lakukan sampai semua bagian rotinya habis. Teman-teman, untuk harga jualnya disesuaikan saja dengan di tempat teman-teman ya. Karena untuk harga bahan-bahannya tidak semua tempat itu sama kan. Teman-teman boleh komen di kolom komentar ya, dan ini hasilnya. Lanjut siapkan wadah, masukkan tepung terigu dan semua bumbu-bumbu yang teman-teman bisa lihat resepnya di kolom deskripsi ya. Kalau sudah, masukkan air. Lanjut diaduk-aduk seperti ini sampai kekentalannya seperti ini teman-teman. Kalau sudah, masukkan roti ke dalam tepung basah, lumuri dengan tepung basah, lanjut pindah ke tepung panir. Lumuri hingga benar-benar tertutup oleh tepung panir, agak sedikit ditekan dan ini hasilnya. Lanjut lakukan lagi ke tepung basah, lumuri, kemudian lanjut ke tepung panir. Lumuri semua permukaan dengan tepung panir, agak ditekan-tekan sampai hasilnya seperti ini. Kalau sudah, ini hasilnya, siap untuk digoreng. Panaskan minyak, masukkan adonan tadi, goreng hingga kuning kecoklatan atau hingga matang. Apinya jangan terlalu besar ya, sedang cenderung kecil saja, agar nanti rotinya tidak gosong di luar dan mentah di dalam. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Kalau sudah, angkat, tiriskan. Sekilas mirip tahu isi ya teman-teman. Kalau sudah, ini hasilnya. Cantik sekali kan? Lanjut siapkan stik es krim. Tusukkan ke dalam adonan roti yang sudah digoreng tadi. Dan seperti ini hasilnya teman-teman. Lanjut lakukan lagi sampai semua adonannya habis. Dan ini dia yang sudah jadi, siap untuk dijual. Untuk harga jualnya disesuaikan saja dengan di tempat teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, selamat mencoba. Resep yang ketiga, siapkan jamur putih, kemudian suwir-suwir seperti ini. Jangan terlalu kecil ya, agak besar-besar saja seperti ini. Kemudian tuangkan air panas ke dalamnya, secukupnya saja. Lanjut ditekan-tekan, ini tujuannya agar menghilangkan bau dari jamur ya. Kalau sudah, tiriskan. Agak ditekan-tekan dengan menggunakan sendok, agar jangan terlalu banyak airnya. Kalau sudah, siapkan bahan-bahan, resep lengkapnya ada di kolom deskripsi ya. Kemudian masukkan ke dalam blender. Tambahkan air, blender hingga halus seperti ini. Panaskan minyak, tumis bumbu, masukkan bumbu-bumbu keringnya, kemudian tumis hingga airnya agak berkurang. Kalau sudah, masukkan jamur, masukkan semuanya, kemudian aduk. Usahakan aduknya jangan terlalu kuat ya, agar jamurnya tidak hancur. Lanjut tambahkan kecap manis secukupnya, aduk lagi agar semua bahan tercampur rata dan hasilnya seperti ini, cantik sekali kan? Kalau sudah dinginkan, ambil tusuk sate, tusuk beberapa bagian jamur sampai hasilnya seperti ini. Untuk jumlah jamur yang dimasukkan ke tusuk sate disesuaikan saja ya dengan selera teman-teman. Kalau sudah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah disisihkan dulu ya teman-teman. Lanjut, panaskan pemanggang. Letakkan satu persatu jamur yang sudah ditusuk sate. Diatur agar nanti matangnya merata. Panggang hingga matang dengan menggunakan api kecil saja agar nanti matangnya merata. Jangan lupa dibalik juga ya. Kalau sudah matang, hasilnya seperti ini. Angkat dan siap untuk disajikan. Cocolannya disesuaikan saja. Selamat mencoba.